Perkenalkan, nama saya John Ridho Akbar Pradana dengan NIM A11 2022 Di sini saya akan mendemonstrasikan mengenai proyek KKI saya, yaitu berupa RESTful API menggunakan framework Laravel. Nah, di sini yang melatar belakangi proyek saya itu pada DV-ku masih menggunakan infrastruktur yang monolit, yaitu berupa CI2, di mana terdapat masalah dari segi keamanannya, dari segi nantinya ada penambahan fitur dan lain-lain. Jadi ini berupa solusi untuk masalah tersebut. Nah, RESTful API ini nantinya digunakan untuk si website publik, app mobile, dan juga nanti ada CMS, yaitu admin panel. Kelola admin panel sebagai mengelola konten dari si web publik dan app mobile. Nah, RESTful API ini jadi jembatan dari website si publik atau admin panel atau si app mobile ke database. Jadi nanti web itu mengirim respon lalu API ini, dan nanti diproses lalu mengambil database dan dikirimkan kembali berupa JSON. Lalu ada fitur-fitur utama, yaitu untuk kelola berita, acara, dan juga out untuk login dan logout. Kita ada validasi token, jadi nantinya login itu diberi token dan nanti divalidasi dulu baru bisa masuk. Ada juga iklan itu untuk menampilkan iklan pada saat detail berita diklik. Dan juga jadwal acara, mengelola jadwal acara, kategori untuk memfilter di berita berdasarkan kategori. Ada juga program yang nantinya menjadi patch sebagai patch dari lokasi cover berita. Ada juga role untuk manajemen hak akses yang dapat dilakukan oleh user. Nah, ini pada role ini yang dapat mengelola hanya super admin, versi admin itu. Ada juga translation, ini adalah daftar bahasa yang nantinya digunakan untuk fitur multi language, ada berita dan kategori. Jadi nanti ada berita dari berbagai bahasa. Ada juga user untuk mengelola user, dan ini hanya bisa diakses oleh si admin. Pertama-tama kita pada berita. Oh iya, ini terapkan pada si admin panel. Ini kelola berita. Jadi ini mengambil API dari sini. Ini hanya berupa dokumentasi dari Scramble. Jadi untuk backend full API ini tidak memiliki UI. Nanti bisa API ini nanti diterapkan pada admin panel untuk berita, kelola kategori, translation untuk daftar bahasa. Ada juga nanti digunakan pada web public. Ini untuk berita, berita.
Lalu pada app mobile, mobile itu nantinya ada ini untuk menampilkan siaran hari ini itu diambil dari jadwal acara yang on air. Ada juga untuk mengolah berita, ini terdapat sortir berdasarkan kategori, search, juga berita-berita terkini. Nah, yang di atas ini berupa berita populer. Nah, kita lanjut ke penjelasan di berita. Jadi di berita ini ada CRUD dengan translasi. Jadi nanti pada berita terdapat filtering berdasarkan kategori dan juga search dan sort. Sort ini digunakan untuk mensortir berdasarkan terkini ataupun populer. Nah, ini data yang ditampilkan. Ini populer. Yang tersortir hanya berita yang populer, yang dimana diurutkan berdasarkan value dari field open dan waktu publish yang kurang dari 2 minggu. Ada juga untuk menambah untuk melihat detail berdasarkan spesifik ID dari berita. Ini untuk update dan dashboard untuk delete. Ada juga index translation, ini digunakan untuk menampilkan dari bahasa yang dipilih. Nah, ini ada filtering berdasarkan bahasa yang dipilihnya. Misal N itu untuk Inggris, jadi yang muncul nanti hanya bahasa Inggris. Misal S untuk Spanyol, dikarenakan bahasanya ada yang juga translation itu digunakan untuk mendelete spesifik berita translasi. Juga iklan ini juga sama untuk melihat iklan. Nah, ini CRUD biasa bersama translasinya seperti pada berita. Pada jadwal acara ini terdapat filter ID berdasarkan hari. Jadi misal ini hari Senin, di filter yang muncul hanya hari Senin. Ada juga search dan sortir. Search itu ya nantinya digunakan untuk pencarian, misal acaranya apa, siapa dosen. Jadi yang keluar ya siapa dosen. Ada juga kategori untuk memfilter berita berdasarkan kategori yang dipilih. CRUD juga bersama translasinya. Lalu pada role itu bisa menampilkan get role untuk menampilkan si role tersebut. Ada store untuk menambah dan mengupdate, dan delete untuk mendelete role. Lalu pada permission ini untuk menampilkan daftar permission yang nanti digunakan untuk
menambah atau mengupdate role. Lalu pada ini menetapkan permission ke role-nya. Jadi ini ID yang di ID role nanti disinkronis sama permission yang dipilih. Itu juga get untuk get role with permission, ini untuk menampilkan role permission yang dia punya. Misalnya ini super admin, ini permission kategori store, kategori update. Ada juga get user dengan role-nya. Ini misal ini admin memiliki role admin. Ada juga yang tidak memiliki role. Ada juga misal MJP Store memiliki role editor. Tuh. Lalu pada testing saya menggunakan Postman. Ini contoh dari nanti untuk misal menambah berita, nantinya masukkan token yang diambil dari login ini muncul token. Nah, lalu pada body diisi field dan berita. Untuk translasi nanti diberi underscore translasinya, misal ini untuk Inggris tuh tes nih. Nah, berita berhasil di create. Ini yang digunakan untuk si admin panel untuk mengelola gantinya. Ini ada berita iklan, mengelola iklan. Dan home ini digunakan untuk mengelola homepage dari web public. Juga role ini terdapat 2 role dan permissionnya tetap permission. Sekian dari demonstrasi saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.